selamat pagi. Saya Judika Simorangkir dari LIM 52 akan menjelaskan tentang bab 11, geometri dalam ruang dan vektor, yang dimana fokus kita kali ini adalah garis dan garis singgung dalam ruang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang persamaan garis di bidang. Persamaan kartesius garis di bidang yang memotong sumbu Y di P 0, C dan mempunyai gradien M adalah Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Nah, persamaan garis ini dapat dikatakan dalam bentuk persamaan parametrik, yang dimana X sama dengan T dan Y sama dengan MT ditambahkan dengan C. Atau persamaan vektornya, RT sama dengan T di koma MT tambah C sama dengan 0, C ditambah T dikali 1, M. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang persamaan garis di bidang. Dari persamaan parametrik X sama dengan T dan Y sama dengan MX tambah C, kita dapat memperoleh persamaan simetrik, yaitu X dikurang 0 per 1 sama dengan Y dikurang C per M. Nah, perhatikan bahwa garis melalui P 0, C dan mempunyai arah V sama dengan 1 di M, terekam dalam persamaan simetrik. Nah, yang ketiga, kita akan masuk materi persamaan garis di ruang. Persamaan garis yang melalui titik P, X0, Y0, Z0, dan memiliki vektor arah V sama dengan A, B, C adalah RT sama dengan X0, Y0, Z0, ditambahkan dengan T dikali A di B, C. Itu adalah persamaan vektornya. Dan persamaan parametriknya adalah X sama dengan X0 ditambah T, A di Y, sama dengan Y0 ditambah T dikali B, Z, sama dengan Z0 ditambah TC. Nah, dan persamaan simetriknya adalah X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B dan sama dengan Z dikurang Z0 per C. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk contoh soal berikut ini, yaitu contoh yang pertama, diketahui persamaan garis melalui titik P 1, minus 2, 3 dan Q sama dengan 4,5,6. Tentukan persamaan vektor, persamaan parametrik, dan persamaan simetrik garis tersebut. Nah, oke, kita akan masuk ke pelajaran contoh yang pertama. Diketahui titik P adalah 1, minus 2,3 dan titik Q adalah 4,5,6. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan vektor arahnya. Nah, vektor arah garis dapat dicari dengan mengurangkan koordinat titik Q dikurangkan dengan koordinat titik P. Jadi, V sama dengan Q dikurangkan dengan P. Nah, jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya yang ini, yang tadi tuh. Jadi, 4 kurang 1, 5 kurang minus 2 dikurang 6,3 adalah 3,7,3. Jadi, vektor arahnya adalah 3,7 dikurangkan dengan 3. Nah, lanjut. Nah, dari vektor arah yang tadi, kita dapat menyelesaikan soalan persamaan vektor, yang dimana rumus umum persamaan vektor adalah R sama dengan P tambah T dikali V, dimana P adalah vektor posisi titik awal, dan V adalah vektor arah. Jadi, R sama dengan 1, minus 2,3 ditambah T dikali 3,7,3. Nah, jadi, ini kita dapat dari titik P yang tadi. Kita ambil aja titik P-nya itu. Terus ditambahkan dengan T dikali 3,7,3. 3,7,3 ini, itu adalah hasil dari vektor arah yang kita dapatkan tadi. Nah, kita akan masuk ke soalan nomor 2, itu persamaan parametrik. Yang dimana kita dapat mencari persamaan parametrik itu dari persamaan vektor yang kita dapatkan tadi. Jadi, kan ini tadi persamaan vektor itu. Nah, R sama dengan 1, minus 2,3 ditambahkan dengan T dikali 3,7,3. Itu adalah persamaan vektor. Dan persamaan parametrik didapat dengan memisahkan komponen X, Y, dan Z dari persamaan di atas. Nah, jadi komponen X-nya adalah 1 tambah 3T. Itu dapat dari 1 ditambah 3 kali T. Nah, gitu. Dan Y adalah cara yang sama juga, akan menghasilkan minus 2 tambah 7T. Dan Z adalah 3 tambah 3T. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Persamaan simetrik. Nah, untuk persamaan simetrik ini, kita akan menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan dari persamaan parametrik, yaitu X sama dengan 1 tambah 3T, Y sama dengan minus 2 tambah 7T, dan Z sama dengan 3 tambah 3T. Nah, persamaan simetrik didapat dengan menghilangkan parameter T dari persamaan parametrik. Kita ubah dari setiap persamaan parametrik menjadi T. Nah, maksudnya itu, T-nya itu kita buat jadi sama dengan kan. Jadi, T sama dengan X kurang 1 per 3. Itu dari komponen X-nya. Itu didapat dari hasil pindah ruasnya ini. 1 dipindahkan ke kiri kan jadi minus. X dikurang 1 sama dengan 3T. Nah, kalau dipisahkan lagi T-nya, jadi X dikurang 1 per 3 sama dengan T. Lalu, kita lanjut ke yang Y dengan cara yang sama, yaitu T sama dengan Y dikurang minus 2 per 7. Dan T adalah Y tambah 7. Dan Z-nya adalah T sama dengan Z kurang 3 per 3. Nah, karena nilainya T-nya sama, maka kita gabungkan aja. Jadi, X kurang 1 per 3 sama dengan Y tambah 2 per 7 sama dengan Z dikurang 3 per 3.
Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu garis singgung pada kurva di ruang. Persamaannya adalah RT sama dengan FT I vektor tambah GT J vektor tambah HT K vektor. Menyatakan sebuah kurva di ruang. Pada saat T sama dengan T0, vektor posisinya adalah RT0, dan vektor singgungnya adalah R aksen T0 sama dengan F aksen T0 I vektor tambah G aksen T0 J vektor ditambah H aksen T0 K vektor. Nah, persamaan parametrik garis singgung pada kurva tersebut di titik P sama dengan RT0 adalah X sama dengan FT0 tambah T dikali F aksen T0, Y sama dengan GT0 tambah T dikali G aksen T0, dan Z sama dengan HT0 tambah T kali H aksen T0. Oke, sekarang kita akan masuk ke pekerjaan contoh yang kedua. Yang dimana contoh yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3 di titik P 1,1,1. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan nilai T di titik P. Dari RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3 dan P 1,1,1, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa T itu sama dengan 1. Jadi T sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua mencari turunan R aksen T. RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3. Jadi R aksen T-nya adalah 1,2 T, 3 T kuadrat. Itu kita dapatkan dari rumus mencari turunan. Dan langkah yang ketiga adalah evaluasi R aksen T di titik T sama dengan 1. Nah, ini artinya di hasil turunan yang tadi, kita masukkan T itu sama dengan 1. Jadi R aksen 1 sama dengan 1,2 dikali 1, 3 dikali 1 kuadrat. Yang menghasilkan 1,2,3. Nah, dari yang kita dapatkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa persamaan garis singgungnya adalah pertama, persamaan vektor. Persamaan vektor adalah 1,1,1 ditambah S, 1,2,3. Dan persamaan parametriknya adalah X sama dengan 1 tambah S, Y sama dengan 1 tambah 2S, dan Z adalah 1 tambah 3S. Ini kita dapatkan dari perpindahan luas dari masing-masing komponennya, yaitu X, Y, dan Y. Misalnya, 1 tambah S kali 1, jadi 1 tambah S. Yang kedua, 1 tambah S dikali 2, jadi 1 tambah 2S, dan begitu juga yang Z-nya. Nah, kan itu sama-sama S-nya. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa S sama dengan X kurang 1 per 1, sama dengan Y dikurang 1 per 2, sama dengan Z dikurang 1 per 3. Nah, itulah pembahasan soal dari contoh yang kedua. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang garis dan garis singgung di ruang 3. Jadi materi ini akan membahas persamaan garis di ruang 3 dimensi, hubungan garis dengan bidang, serta garis singgung pada kurva. Suatu garis di ruang 3 dapat ditentukan oleh satu titik yang dilalui garis dan satu vektor arah. Jika garisnya melalui titik X0, Y0 dan Z0, A, B, C, maka persamaan parametriknya adalah X sama dengan X0 ditambah AT, Y sama dengan Y0 ditambah BT, dan Z sama dengan Z0 ditambah CT. Dengan keterangan T-nya adalah parameter, ABC-nya adalah bilangan arah garis. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Contoh soal pertama itu, carilah persamaan parametrik garis yang melalui titik 1, min 2, dan 3, 4, 5, 6. Langkah-langkah pertama itu cari dulu vektor arahnya. Vektor arahnya diperoleh dari titik kedua dikurangi titik pertama. Jadi vektor arahnya sama dengan 4 dikurang 1, 5 dikurang min 2, 6 dikurang 3. Hasil yang kita dapatkan sama dengan 3,7,3. Maka garis yang sejajar dengan vektornya itu 3, 7, sama 3. Langkah yang kedua kita gunakan rumus parametrik. Gunakan titik 1, min 2, 3. Maka X-nya sama dengan 1 ditambah 3T
Y-nya sama dengan min 2 ditambah 7T, Z-nya sama dengan 3 ditambah 3T. Yang artinya jika nilai T berubah, maka titik pada garis juga berubah, tetapi semua titik tetap berada pada garis yang sama. Yang berikut, kita akan masuk ke persamaan simetri garis. Selain bentuk parametrik, garis juga dapat ditulis dalam bentuk simetri. Jadi rumus umumnya adalah X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C. Kita masuk ke contoh soal 2. Tentukan persamaan simetri garis yang sejajar dengan vektor dengan U sama dengan 4I dikurang 3J tambah 2K. 2, 5, dan 1. Penyelesaiannya langkah pertama kita tentukan datanya dulu. Dari vektor U 4I dikurang 3J ditambah 2K diperoleh A sama dengan 4, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Titiknya 2, 5, sama min 1. Langkah yang kedua, substitusikan ke rumus. Gunakan rumus yang tadi, yang X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang ZO per C. Kita masukkan nilainya, berarti X dikurang 2 per 4 sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z ditambah 1 per 2. Ini jadi min 3, ini jadi 5. Jadi jawaban akhirnya itu sama dengan Y dikurang 2 per 4 sama dengan Y dikurang 5 per min 3 sama dengan Z ditambah 1 per 2. Berikutnya kita akan membahas soal dari garis potong dua bidang. Jadi contoh soalnya, tentukan persamaan simetri garis potong dua bidang. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari titik pertama. Kita pakai pemisalan Y sama dengan 0. Jadi akan diperoleh X sama dengan 3, Z sama dengan 4. Maka titik pertamanya adalah 3,0,4. Langkah yang kedua, kita mencari titik kedua. Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua Naga dari Prodi Teknik Meteorologi Angkatan 25. Jadi saya akan menjelaskan tentang geometri dalam ruang dan vektor. Jadi di dalam video ini kita mempelajari tentang garis-garis singgung di ruang 3, dan materi utamanya adalah persamaan garis dalam ruang, persamaan simetri, persamaan parametrik, garis potong dalam dua bidang, dan garis singgung kurva bidang. Jadi persamaan garis di ruang. Jadi akan saya buat contoh. Jika diketahui titik P, X0, Y0, Z0, maka vektor arahnya A, B, C. Maka persamaan parametriknya adalah X sama dengan X0 tambah T, Y sama dengan Y0 tambah BT, dan Z sama dengan Z0 tambah CT. Dan persamaan simetri adalah
persamaan dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan parametrik. Jadi di dalam persamaan simetri ini kita tinggal menambahkan per di dalamnya, yaitu x0, y0, z0. x0 itu y0, a, b, c. Jadi saya langsung saja ke contoh soalnya. Jadi kalau di dalam soal ini adalah tentukan persamaan simetri yang sejajar. Vektor U 4i kurang 3j tambah 2k dan melalui titik 2,5, 1. Jadi eh, ini adalah vektornya dan ini adalah titik P-nya. Jadi kita akan menemukan persamaan simetri. Jadi X kurang 2, 2-nya dari sini, 5-nya dari sini, min 1-nya dari plus 1-nya dari sini, dan 4-nya dari sini, min 3 dari sini, dan 2 dari sini. Lanjut. Carilah persamaan simetri dalam garis potong bidang-bidang. 2x kurang y kurang 5z sama dengan min 14. Jadi step pertama, cari dua titik pada garis, yaitu kita ambil titik x dan titik y. Jadi titik x adalah 2x. Jadi 2x ini akan bisa kita sebut dengan 0. Kita ganti dengan 0. Maka kita ganti jadi 0, 4, 2. Jadi x0, y0, z0. Begitu juga dengan y, kita ganti jadi 0, k3, 0, 4. x1, y1, z1. Dan vektornya 3,4,2. Ini kita kalikan atau kita kurangkan. Jadi kita dapat hasilnya ini 3i kurang 4j tambah 2k, jadi x0 y4 z2. Kita tinggal masukkan per 3 per min 4 per 2. Lanjut. Jadi vektor u 2, min 1, min 5 ada nomor bidang 2x kurang y kurang 5z min 14. Jadi ini kita ganti dengan 0, maka vektornya adalah 4,5,4 dan normal terhadap bidang 4x 5y tambah 4z sama dengan 28. Ini kita tambahkan jadi 28. Jadi bersama kita ganti yang ini, yang 454 dan 3,42 ini jadi 0. Jadi kita kalikan, kita cross productkan atau kita matrikskan jadi IJK, jadi dapat hasilnya ini, dan kita kalikan dengan 1/7 dan dapat hasilnya ini 3i min 4 tambah 2k dan hasilnya sejajar. Dan persamaan simetri garis potongnya 2x min y min 5z min 14 dan 4x 5y 4z 28. Kita ganti y dan z-nya jadi 0, dan maka 2x kurang 5z, 2x kurang y min 14 kita tambah, kita 4x tambah 4z, 4x tambah 5z yang ini kan, berarti diperoleh 3x min 3 z 4 y 8, maka 3,04 min 3 80 atau 0. Dan begitu juga langkah keduanya, kita ubah persamaan simetri memakai per. Jadi x tambah 3 per 6, y kurang 8 per min 8, z kurang z0 kurang 4. Jadi secara umum perkalian silang dua buah vektor u dan v yang tegak lurus terhadap suatu garis akan menghasilkan vektor w yang sejajar dengan garis yang dicarikan tersebut. Jadi begitu saja bisa yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.